Yesterday, Keisha went to the park with her friends. They played on the swings and had a picnic on the grass. Keisha ate a kimbap and drank some iced tea. After that, they played a game until it started to rain. Keisha and her friends ran to the shelter to wait for the rain to stop. When the rain finally stopped, they went back to Keisha's house and watched a movie. It was a fun day, and Keisha went to bed feeling tired but happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to my English class. And today we are going to study about simple past tense. Jadi buat kalian yang masih bingung apa sih simple past tense itu, atau kalian ingin tahu seluk-beluknya tentang simple past tense, don't go anywhere and keep on watching. Oke, jadi untuk simple past tense itu juga seperti tenses-tenses yang lainnya, dia juga memiliki function ya. Jadi dia memiliki fungsi. The simple past tense in English is used to represent an action or events that took place in the past. Jadi tenses ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat lampau dan tidak ada hubungannya dengan saat ini. Nah, contohnya, you sang beautifully at the competition yesterday. Dari kalimat ini kalian bisa lihat sendiri ada sang dan yesterday yang berwarna merah. Ini mengindikasikan bahwa dia menggunakan past tense ya. Jadi sang ini adalah bentuk kedua, kata kerja bentuk kedua dari sing. Sing, sang, sang gitu ya. Dan untuk yesterday ini adalah bentuk time signal dari past tense sendiri yang berarti kemarin. Okay, and then for the next, how to compose the sentence using past tense. Jadi ada formulanya juga ya. Kalau kemarin kita udah bahas soal simple present tense, ada formulanya juga. Ada kalimat verba dan kalimat nominal. Sama halnya dengan simple past tense, kita juga memiliki rumus verbal sama nominal. Oke, I will explain for you the verbal formula verse ya. Jadi yang pertama ini ada rumus verbalnya. Kalian bisa lihat di sini ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya gitu ya. Oke, yang pertama kita langsung saja ke rumus positif. Di sini ada subject plus verb to plus object. Dari rumus ini kita bisa memberikan contoh, Ronnie met his girlfriend yesterday. Jadi Ronnie bertemu dengan pacarnya kemarin. Jadi karena sudah kemarin bertemunya, meet-nya ini harus berubah menjadi met gitu ya. Jadi menjadi bentuk kedua. Kemudian yang kedua ada Jungkook called me last night. Jadi Jungkook menelponku tadi malam. Dari call menjadi called gitu ya. Kemudian untuk kalimat negatifnya di sini rumusnya menggunakan subject plus did not plus verb one plus object. Ingat, di kalimat negatif dan kalimat tanya kita harus kembali ke verb 1 ya, karena sudah ada auxiliary did. Contohnya, Miss Rike did not travel abroad last year. Jadi Miss Rike tidak melakukan perjalanan ke luar negeri tahun lalu. Nah, karena di sini ada negatif menggunakan auxiliary did not. Oke, contoh berikutnya, we did not go to the beach last summer. Jadi kami tidak pergi ke pantai musim panas tahun lalu. Untuk kalimat interrogatif, kalimat tanya, kalian harus selalu menyertakan kalimat tanya di akhir kalimat ya. Untuk rumusnya menggunakan did plus subject plus verb one plus object. Contoh kalimatnya, did you try the new restaurant last night? Gitu. Apakah kamu mencoba restoran baru tadi malam? Gitu. Kemudian contoh yang kedua, did they enjoy the party last Friday? Apakah mereka menikmati pesta Jumat lalu? Oke, let's move to the nominal formula. Di sini untuk kalimat positifnya langsung saja kalian bisa meletakkan subject plus to be. Yang di sini to be 2 yaitu was, were plus complement ya. Contohnya he was an athlete. Jadi dia adalah seorang atlet dulunya. Jadi sekarang itu sudah enggak gitu biasanya ya. Kemudian the second one, we were here yesterday. Jadi kami di sini kemarin. Untuk kalimat negatifnya, ini kalian bisa tambahkan not saja setelah to be ya. Jadi subject, to be, not, and then complement. Contohnya, the bookstore was not open yesterday. Artinya, toko buku itu tidak buka kemarin.
And then for the second, the event was not successful. Jadi acaranya tidak sukses begitu. Jadi tidak selesainya kapan? Ya sudah lampau, entah itu kapan karena tidak diberi spesifik untuk time signalnya. And then for the last is interrogative sentence. Di sini kalian bisa langsung meletakkan to be-nya dulu. To be yaitu was were plus subject plus complement. Contoh, were you a teacher? Apakah kamu seorang guru dulunya? Kemudian yang kedua, was the concert crowded last night? Jadi apakah konsernya ramai tadi malam? Nah, dari beberapa contoh itu tadi, kita bisa langsung ketahui bahwasanya simple past ini sangat penting juga ya untuk komunikasi dalam bahasa Inggris karena memang sangat sering digunakan. Nah, di dalam simple past tense sendiri, kalimat positifnya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, untuk kata kerja sendiri dibagi menjadi dua, yaitu regular verb sama irregular verb. Jadi apa sih Miss regular verb itu? Biasanya untuk kata kerja yang beraturan itu yang berakhiran ed. Contoh di sini ada play, itu menjadi played. Dance menjadi dance, look menjadi look gitu ya. Kalau yang irregular itu biasanya berubah bentuknya, berubah bunyinya ya. The past form have lots of different endings. Jadi biasanya memang berubah-ubah atau bahkan ada yang sama penulisannya tetapi pronunciation-nya berbeda. Contoh di sini ada run, di sini ada run, ran, run gitu. Untuk yang ketiga ini adalah yang past participle ya, yang perfect. Kemudian berikutnya ada read. Nah, read di sini tulisannya sama dari kata kerja bentuk pertama. Kedua dan ketiga itu sama tetapi berbeda cara membacanya. Jadi untuk read dibaca menjadi read, read gitu. And then the last is see, saw, seen begitu ya. Jadi ini artinya tuh sama-sama melihatnya, tapi melihatnya pada waktu kapan-kapannya. Nah, itu yang akan membedakan. Itulah yang membuat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berbeda. Dan nanti kalian bisa pelajari sendiri because there are so many irregular verbs in English. Penambahan sedikit untuk to be 2 yaitu ada was sama were. Ini untuk subjek I, he, she, it singular subject kita menggunakan was. Kemudian untuk you, they, we plural subject kita menggunakan were. Oke, the next slide kita bahas soal time signal. Jadi lagi-lagi ya time signal itu memang penting-penting gak penting gitu ya. Pentingnya adalah untuk menganalisa kalimat-kalimat yang kita pelajari itu masuk ke bentuk waktu yang mana begitu ya. Nah, di simple past tense ini ada beberapa time signals, ada yesterday, yesterday yang berarti kemarin, and then the day before yesterday itu sehari sebelum kemarin, itu berarti apa ya? Winginane ngono ya kalau dalam bahasa Jawa ya. Kemudian ada last night itu adalah tadi malam, last week adalah pekan lalu atau minggu lalu, last month adalah bulan lalu, last year tahun lalu, a few days ago beberapa hari yang lalu dan seterusnya sampai dengan in 2020. Jadi kalau ada pada tahun 2020 which is sekarang kita lagi ada di tahun 2023. Jadi make sense dong kalau 2020 itu sudah masuk ke past tense begitu ya. Finally, yang selalu kutunggu-tunggu adalah giving you an exercise, guys. As always, exercise makes you smart. Oke, untuk exercise yang pertama, ini kalian cukup jawab. Nanti silakan dipilih untuk A, B, C, apa D gitu ya. Did you bla 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 Rara in Faza's party yesterday? Silakan nanti diisi untuk jawabannya. Silahkan komen juga bisa. Kemudian untuk soal yang kedua, Jungkook and his friends bla 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 a dancer. Nah, ini kalian bisa memilih to be yang tepat apa gitu ya. And then for the last translation, please translate into English. Mereka pergi ke Bali untuk liburan bulan lalu gitu. Oke, selamat mencoba. Alright, I think that's all for today. Thank you so much and I hope my explanation understandable enough. As always, last what I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.